Baik, saya mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Dr. Iin Nazifa Hamid. Selamat datang. Kemudian kepada Kak Anastasia Satrio, MPSI Psikolog, selamat datang. Dan kepada Kak Putri Katulistiwa, selamat bergabung. Perkenalkan, saya Kurnia. Di sini saya dari Unala akan memandu jalannya Unala Collabs with Forum Genre pada sore hari ini dengan topik menjadi konselor sebaya. Nah, nantinya akan dimoderatori oleh Kak Ferian Fembriansah. Nah, Kak Ferian ini adalah dari Forum Genre DIY. Namun sebelumnya, nanti kita akan untuk peserta yang aktif berdiskusi akan ada merchandise dari Unala. Jadi buat teman-teman peserta boleh sekali untuk bertanya, nanti bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian langsung saja boleh bergabung Kak Ferian. Halo Kak Ferian. Oke, Mbak Nia. Ya, jadi nanti akan dipandu oleh Kak Ferian Fembriansah selaku moderator. Bisa kita mulai sekarang ya Kak Ferian ya? Oke. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya Mbak Nia dari Unala Youth. Sebelumnya selamat sore kepada Ibu Dr. Iin dari BKKBN DIY dan Kak Anastasia Satrio, Kak Anas. Ini salah satu idola psikolog remaja Jogja Baru gitu ya. Selama pandemi, Kak Anas sudah menggeser saya gitu, telah menginspirasi banyak remaja di Yogyakarta. Nah, sebelumnya sekali lagi saya memperkenalkan diri. Saya Ferian Fembriansah, merupakan perwakilan dari Forum Genre DIY. Dalam hal ini hadir juga ibu saya, Ibu Iin, bersama saya gitu ya Bu. Tentunya saya akan membantu teman-teman gitu untuk memahami mengenai salah satu elemen penting dalam organisasi PIK remaja, yaitu konselor sebaya. Jadi perlu teman-teman ketahui dulu, selain ada pendidik sebaya, di dalam PIK R sendiri juga ada salah satu konselor sebaya, di mana konselor sebaya ini merupakan aktivitas utama dari PIK, yaitu adanya konsultasi. Nah, berangkat dari obrolan saya beberapa hari yang lalu dengan Mbak Putri gitu ya, mengenai beberapa hal yang terjadi gitu di masyarakat tentang bagaimana sih kita dapat menjadi seseorang yang ketika teman bercerita kita bisa mampu membantu teman kita untuk mengenali masalahnya, mengenali emosinya, harus seperti apa reaksi dari masalah yang dihadapi. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Iin Nazifa Hamid. Ibu akan menyampaikan gitu Ibu mengenai bagaimana program PIK remaja itu sendiri mendukung pemenuhan edukasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja. Oleh karena itu kepada Ibu Dr. Iin, monggo Ibu untuk menyampaikan presentasinya selama kurang lebih 15 menit saja Bu. Monggo Ibu. Terima kasih Dek Ferian. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Kita kayaknya relay nih ya dari kemarin sampai sekarang masih ada. Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Anastasia. Ini konselor sesama remaja, insya Allah malah mudah dipahami ya. Nanti malah lebih dekat lagi dengan adik-adik remaja kita. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri sudah mengundang kami kembali ya. Mbak Nia dan juga partisipan ya yang dalam kegiatan virtual hari ini. Kalau saya lihat, saya list ini virtualnya dari Unala ini luar biasa, bisa 1 buku lebih nih Mbak Putri ya. Tapi memang bagus-bagus topiknya ini. Ini sayang kalau kita lewatkan. Baik, terima kasih Ferian. Terkait dengan apa yang disampaikan ke kami, sebelumnya kami mohon maaf sebelumnya ya, ini permohonan izin juga, Bapak Kepala tidak bisa bergabung dengan kita di dalam virtual yang disampaikan oleh Unala, karena beliau sekarang masih di Praktim ya. Jadi mohon izin, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mewakili apa yang diharapkan dari Unala dan juga teman-teman
peserta virtual hari ini. Baik, ada amanah dari saya untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana PIKR itu bisa mendukung untuk memberikan edukasi dan juga konseling terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Saya izin akan share screen ya untuk presentasi saya sedikit aja nanti. Bisa dilihat ya presentasinya ya? Bisa ya? Ya baik. Nah, izin ya. Jadi terkait dengan apa yang sudah dikutip di awal oleh Mas Feryan tadi, sebenarnya sudah mewakili ya apa yang kita lakukan terkait dengan keberadaan PIKR sebagai pusat informasi konseling remaja. Setidaknya tidak hanya itu aja wadah kami, kita juga ada Bina Keluarga Remaja, di mana juga mewadahi keluarga-keluarga yang mempunyai remaja atau keluarga yang peduli terhadap remaja. Jadi ini suatu wadah sebenarnya, ini wadah yang memadai kami untuk bisa memberikan edukasi terhadap remaja-remaja. Selanjutnya kami sampaikan nanti sedikit aja kami akan sedikit pendahuluan, kemudian sebelum masuk ke PIKR kami juga akan menyampaikan terkait dengan program genre atau generasi berencana itu apa ya. Tentunya ini bisa kita sepakati bersama nggih sebagai pendahuluan kita ini di awal. Jadi kalau bicara remaja jelas ini sebagai unsur yang sangat penting dalam suatu negara, oleh karena remaja adalah generasi penerus bangsa, sehingga remaja punya tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara kita. Dan kita sepakati pula bahwa remaja itu bisa dikatakan sebagai usia produktif, di mana para remaja nantinya dapat memiliki kontribusi lebih terhadap pembangunan suatu negaranya, mengingat remaja juga sebagai generasi penerus bangsa, juga sebagai agen perubahan, sehingga dia memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses ketercapaian tujuan suatu bangsa. Teman-teman yang kami sayangi, kami hormati, kita tahu kalau kita lihat kondisi atau posisi remaja kita, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, ini kalau dilihat dari proyeksinya ya, 2010 sampai 2035, kita itu ada di persentase 25,63 ya, setidaknya seperempat lah dari jumlah total penduduk yang ada. Saya pikir ini jumlah yang tidak sedikit menurut kami. Ya, tidak sedikitnya jumlah remaja ini tentunya akan menjadi modal buat kita bila mana remaja itu adalah remaja yang berprestasi, remaja yang berkualitas, remaja yang penuh karya, itu yang kita harapkan. Tapi mungkin akan menjadi hal sebaliknya, remaja mungkin akan menjadi beban dalam tanda petik seandainya jumlah remaja yang cukup besar ini banyak dihadapkan pada berbagai permasalahan. Sementara kita juga tahu kondisi untuk daerah istimewa Yogyakarta ini ada di 24 ya, hampir sama dengan jumlah total secara nasional. Sekali lagi, remaja menjadi pelaku utama pembangunan dan merupakan potensi yang harus kita persiapkan akan menjadi modal atau investasi pembangunan. Bukan sebaliknya akan menjadi beban bagi pembangunan negara kita. Ya, ini yang perlu kita sepakati bersama. Ya. Nah, kami akan menyampaikan juga dalam hal perkembangannya. Tentunya perkembangan jumlah remaja itu juga ternyata diikuti dengan berbagai permasalahan remaja yang cukup beragam hingga saat ini ya. Mungkin bisa kita lihat nanti kira-kira permasalahan apa, tantangan seperti apa yang kita hadapi dengan banyaknya jumlah remaja yang ada di negara kita, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, mungkin sebagai garis besarnya aja ya, tantangan yang mungkin bisa kita lihat terkait dengan keberadaan permasalahan remaja saat ini, di mana remaja saat ini yang mungkin yang kita kenal dengan remaja milenial ya, ini tentu lekat dengan dunia maya dan memiliki pengetahuan tinggi dalam menggunakan platform dan perangkat mobile. Kondisi ini tentunya menimbulkan baik efek positif maupun efek negatif bagi remaja kita. Nah, apalagi sekarang di era adaptasi kebiasaan baru ini ya, kita sudah dituntut ini belajar dengan daring gitu ya. Nah ini kan semakin menambah kekentalan kita bahwa remaja memang sebenarnya sudah kenal dari awal terkait dengan penggunaan gadget ataupun perangkat mobile lainnya. Nah ini tentunya menjadi hal yang bisa kita harapkan efek positif ini yang tentunya kita bisa berharap lebih banyak di sana. Kemudian kita juga dihadapkan pada remaja dengan berbagai persoalan mulai dari seks pranikah, kemudian pernikahan dini dan juga kasus-kasus nafsa gitu ya. Kalau bicara pernikahan dini, saya tidak akan ngomong secara nasional ya. Sebenarnya di daerah istimewa Yogyakarta ada masih kita jumpai beberapa kasus terkait dengan data
pernikahan dini, data persalinan remaja. Nah, ini yang menjadi sedikit kekhawatiran buat kita semua gitu ya. Ini gambaran aja terkait dengan beberapa riset yang ada gitu ya. Ini kalau data bahwa Indonesia itu sudah memiliki kurang lebih 62 juta ya, 558 ribuan keluarga gitu ya. Ini hasil BDKI Juni 2018. Dari 62 jutaan ini 89%-nya kepala keluarganya adalah laki-laki. Kemudian dari 62 juta ini kalau lihat dari persentasenya ya, total dari 62 ini 2,66% itu berusia di bawah atau di bawah umur batas nikah, yaitu di bawah 19 tahun. Artinya apa? Ini gambaran tadi ya terkait yang apa yang kami sampaikan di slide sebelumnya, bahwa masih kita jumpai beberapa kasus terkait dengan pernikahan yang terlalu cepat atau terlalu dini di bawah usia yang kita katakan usia ideal gitu ya. Kemudian juga ada beberapa riset atau studi yang menyampaikan. Ini gambaran aja ya. Ini yang saya highlight warna merah ini ya. 1 dari 9 perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Ini data dari Susenas 2016. Tapi mohon maaf ini mungkin data belum update, tapi saya ada data sebenarnya untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ya, sebenarnya data ini, berangkat dari data inilah mungkin menjadi wacana buat kita, apa yang harus kita perbuat ke depannya nanti, sehingga kita bisa mempersiapkan remaja kita lebih baik lagi yang kita harapkan tentunya itu. Ya. Nah, ini kondisi keluarga Indonesia. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini angka kematian bayi, 24 kematian dari 1.000 kelahiran hidup. Sebenarnya ya harapan kita ya kalau bisa angka itu tidak ada gitu ya. Tapi ini masih kita hadapkan di sana. Berbagai hal mungkin salah satu faktor resiko yang mungkin bisa kita sampaikan. Ini bisa jadi pada saat kehamilan atau mungkin pengasuhan saat kehamilan, perawatan saat kehamilan tidak terjadi secara maksimal di sana. Bisa juga kehamilan, tanda petik kehamilannya tidak diinginkan, masih juga peluang untuk terjadinya angka kematian bayi sebagai salah satu faktor resiko penyebabnya. Kemudian juga ada persentase yang menyatakan masih ada 27% balita yang mengalami stunting. Nah, ini nanti ada studi yang menyampaikan ternyata pernikahan dini ini juga menjadi salah satu faktor resiko. Nah, ini mungkin menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Nah, ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita edukasi kembali untuk remaja-remaja kita. 5,1% remaja pernah mengkonsumsi nafsa. Ini ada data dari survei kami ya, SKAP ini 2019. Kemudian persentase hubungan seks pranikah pada usia 20-24 tahun masih ada sebesar 14%. Kemudian 15-19 tahun berdasarkan STKI masih ada dijumpai kasus kurang lebih 4%. Nah, ini saya pikir ada korelasinya juga ya. Angka perceraian juga ternyata masih kita jumpai rata-rata 3% per tahunnya. Nah, ini sebagai gambaran saya pikir untuk menjadi perhatian kita semua, setidaknya kita bisa menyiapkan substansi materi yang seperti apa lagi yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan edukasi kepada remaja-remaja kita. Nah, ini tadi gambaran ternyata kasus stunting yang kurang lebih 27% tadi ya, ternyata salah satu faktor resikonya juga ada yang menyampaikan bahwa makin muda usia ibu saat melahirkan, makin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak yang stunting. Saya pikir ini kalau kita lihat secara medis ini korelasinya memang cukup besar gitu ya. Karena di mana remaja masih butuh tumbuh, di mana remaja masih punya kesempatan untuk bisa berkembang dan tumbuh lagi. Tapi di satu sisi di dalam rahimnya ada janin yang juga ikut tumbuh. Ini kan ada persaingan, ada kompetisi antara ibu dan juga janinnya di sana. Tentunya juga menjadi hal yang perlu menjadi perhatian juga bahwa menikah di usia muda juga ada dampak untuk hamil di usia muda, ternyata juga mempunyai faktor resiko besar untuk terjadinya anak yang lahir stunting. Ya. Baik teman-teman, ini sebagai sekilas saja info data di daerah istimewa Yogyakarta. Ini sebagai gambaran buat kami sehingga nanti untuk bisa menyiapkan lagi kebijakan-kebijakan atau program-program apa yang bisa relevan dengan kondisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan program Gende itu sendiri. Ini masih ada gambaran ya teman-teman terkait dengan pernikahan dini.
kemudian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, entah dalam kekerasan pacaran, entah dalam kekerasan pengasuhan anak itu sendiri, ini ternyata masih kita jumpai juga. Kemudian siswa dengan putus sekolah. Kasus DO salah satunya juga karena mohon maaf sudah terjadi kehamilan di luar nikah juga. Ini ya, ini sebagai gambaran data yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti tadi, ya sekali lagi persalinan remaja dan kehamilan tidak diinginkan juga masih kita jumpai. Ini data yang kita ambil dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, baik. Nah, dari beberapa hal permasalahan ataupun tantangan yang kita hadapi tadi, tentunya kami sebagai salah satu lembaga pemerintah tentunya tidak tinggal diam dengan itu, dan kami berharap tentunya kerjasama juga ya, tidak hanya BKKBN sendiri, kami juga berharap ada kerjasama lintas sektor dengan mitra yang lain. Ya, ini yang kami harapkan sehingga kita bisa sama-sama untuk bisa memberikan yang terbaik bagi remaja-remaja kita. Kita punya namanya program generasi berencana. Ikon genre ini jelas ini harapan kami ini ikon yang dekat dengan remaja kita ya. Nah, kami di dalam menerapkan program genre ini tidak lepas dari apa yang sudah tertuang di dalam amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 481B. Di situ ada klausul yang menyampaikan bahwa ada peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, edukasi atau pendidikan, konseling, dan juga pelayanan kehidupan berkeluarga. Ini yang menjadi ketugasan kami. Ya, tentunya kami punya kontribusi itu, sehingga kami berharap tidak hanya BKKBN sendiri sebenarnya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi remaja-remaja kita. Nah, kenapa remaja memilih program genre itu tadi ya, seperti di awal kami sampaikan, kalau bicara genre itu ikonnya sepertinya sudah lekat dengan remaja-remaja kita. Jadi kalau prinsipnya yang jelas genre itu ikon dari remaja, oleh remaja, dan juga untuk remaja. Nah ini yang kita inginkan program ini bisa dekat dengan remaja-remaja. Program yang dikembangkan dalam remaja sehingga mereka mampu menempuh jenjang pendidikan secara terencana. Sehingga kita bisa mengurangi drop out ya tadi ya, kasusnya ternyata masih ada juga kasus keluar dari sekolah, drop out dari sekolah itu ya. Kemudian berkarir dalam pekerjaan yang terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksinya. Nah, dalam program genre ini secara substansi yang bisa kami ingatkan kembali, kita berharap untuk menjauhi atau katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada seks pranikah, dan juga katakan tidak pada penyalahgunaan nafsa. Ya, tentunya harapan besar kami melalui program genre ini, kita berharap remaja itu mampu merencanakan masa depannya dengan sebaik-baiknya. Itu yang kami harapkan di sana. Baik, ini arah program genre, teman-teman. Jadi genre itu kalau kita bicara genre sebenarnya remaja itu tidak hanya di remaja itu sendiri sebenarnya. Kami pengen juga terlibatan dari keluarga yang mempunyai remaja ataupun keluarga yang peduli terhadap remaja, ini juga harus kita libatkan di sana. Jadi melalui IPIK remaja dan juga kelompok PKR inilah ini arah genre yang harus kita bentuk di sana. Terkait dengan keberadaan IPIK remaja, ini arahnya kita memang memperluas di jalur baik jalur pendidikan maupun juga jalur masyarakat. Nah, ini terkait dengan arah dari program genre sendiri. Sementara yang kelompok BKR ini arahnya kepada keluarga-keluarga yang mempunyai remaja ataupun keluarga yang peduli terhadap remaja itu sendiri. Sementara sasaran kami adalah remaja di usia 10-24 tahun dan belum menikah, kemudian mahasiswa-mahasiswi yang belum menikah, keluarga yang memiliki remaja ataupun yang peduli terhadap remaja, dan juga masyarakat peduli remaja. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan apa itu PR. Jadi, sekali lagi teman-teman, genre tadi yang kita selalu dengungkan di sana, nanti juga apa sih substansinya, itu memang menurut kami secara efektif memang harus kita wadahi. Dan wadah-wadah itulah yang kami sebut yang namanya PIKR dan juga BKR. PIKR sendiri adalah Pusat Informasi Konseling Remaja, sementara BKR adalah Bina Keluarga Remaja. Nah, untuk PIKR sendiri, ini sebagai gambaran aja teman-teman, ini PIKR yang dilakukan oleh teman-teman dari UNY yang melakukan penyuluhan nih ya, di SMA Sewon dan juga di Rutan ya ini ya.
Jadi kenapa PIK-R itu harus ada? Atau kenapa BKR itu harus ada? Ternyata sebenarnya ada peluang, teman-teman. Peluang sebaya dan keluarga PIK remaja dan BKR. Peluang ini kalau kita lihat dari grafiknya ini, ternyata teman-teman itu ada remaja lah ya ini ya. Ternyata sebenarnya suka kalau dia itu curhat terkait dengan masalah kesehatan, atau mungkin juga terkait dengan agama. Dia lebih suka kalau bicara itu curhatnya dengan teman-teman sebayanya gitu. Kalau dilihat dari grafiknya kan sepertinya lebih banyak dia suka curhat kepada temannya ya. Nah, kemudian baru ke ibunya, terutama untuk yang remaja putri ya. Dia lebih suka, mungkin lebih terbuka dengan ibunya, baru dengan ayahnya. Nah, kalau dengan gurunya mungkin karena ada kesempatan adanya bimbingan konseling gitu ya. Jadi ini peluang yang kami tangkap itu seperti ini. Kenapa PIK-R itu akhirnya harus ada di sana? Ya harapan kami kalau mereka curhat ya tujuannya mungkin ke teman sebaya, tapi sudah kita berikan edukasi yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga dia bisa memberikan informasi yang benar, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada teman-teman sebayanya. Ini yang menjadi peluang kami sehingga keberadaan PIK remaja begitu juga dengan BKR ini menjadi peluang untuk kita bisa bentuk di sana. Baik, ini tadi PIK-R itu sendiri sebenarnya sudah kami sampaikan di awal sebagai wadah nih ya, wadah kegiatan program genre dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja ataupun mahasiswa yang dikelola oleh dan untuk remaja itu sendiri. Tentunya untuk memberikan pelayanan informasi, pelayanan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Ini yang kami sampaikan terkait dengan keberadaan PIK remaja. Ya, kita sebenarnya sudah banyak ini PIK remaja kita ini ya, hampir kurang lebih 300-an ada sebenarnya kelompok itu. Tapi sebenarnya kami tidak ingin keberadaan PIK remaja ini hanya sekedar dibentuk selesai, tidak. Tapi kami juga berharap sebenarnya melalui apa yang dilakukan Unala saat ini peluang sebenarnya Dek Varian, tolong bisa digerakkan bersama ini. Nanti ada Mbak Anastasia yang bisa memberikan nanti sebagai konselor yang benar, yang bertanggung jawab, yang baik itu seperti apa sih gitu ya, tidak terkesan menggurui lah. Ini nanti sepertinya Mbak Anastasia akan mengungkap habis terkait dengan itu. Saya pikir ini ilmu yang sangat bagus. Monggo kalian bisa dijaga teman-teman untuk virtual ya. Baik, nggak berapa saat lagi sebentar ya. Ini terkait dengan tujuan PIK-R. Ini kami punya tujuan PIK-R ini kita bentuk untuk bisa memberikan informasi tentang program PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Ya salah satunya bagaimana kita paham terkait dengan fungsi-fungsi keluarga itu sendiri, paham dengan berbagai permasalahan remaja mulai dari seks pranikah, kemudian nikah dini, bahkan nafsa ini yang perlu kita pahamkan sebenar-benarnya kepada remaja kita. Kemudian bagaimana meningkatkan life skill-nya dan juga pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Kemudian juga tidak kalah pentingnya pelayanan konseling ya. Ini sebenarnya konseling dasar sih Mbak Anastasia, tapi setidaknya mohon kami bisa dibekali lebih lanjut lagi, setidaknya antar remaja itu sendiri untuk bisa memberikan pemahaman seperti apa. Tidak terkesan ya, tadi sekali lagi tidak terkesan menggurui ya. Ini kadang yang bisa disalahartikan oleh teman-teman, ini apa sih, sekedar teori aja gitu ya. Seperti itu yang masih biasa kita jumpai sebenarnya. Mungkin Mbak Anastasia punya trik-trik ataupun materi ataupun seperti apa teorinya yang sebenarnya itu ya. Nanti kami mohon dibantu Mbak Anastasia. Ya, tentunya ini sekali lagi ini untuk mewujudkan generasi berencana, generasi emas kita yang akan kita persiapkan di kemudian hari. Ya, ini salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PIK remaja. Ini tentunya kami ingin menjadikan pusat informasi konseling remaja yang dibentuk tadi dan kemudian dikembangkan ini ya harapan kami ya ini dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka gitu. Ini yang kami harapkan. Jadi kami berharap tadi sekali lagi tidak hanya sekedar dibentuk, tapi keberlangsungan ini yang harus kita pertahankan di sana. Nah ini kalau memang sudah menjadi kebutuhan mereka, tentunya dia akan berupaya sebaik mungkin untuk bisa memanfaatkan keberadaan PIK remaja itu sendiri. Kemudian menjadikan PIK remaja sebagai sumber informasi program penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja untuk memperjelas pengetahuan, merubah sikap, dan juga meningkatkan keterampilan remaja dalam mewujudkan generasi berencana.
menjadikan PIK remaja sebagai wadah untuk mengintegrasikan upaya peningkatan aset, pengembangan resource-nya, baik SDM maupun potensial lainnya yang ada, pelayanan second change ataupun mungkin sebagai bisa jadi menjadi second opinion gitu ya. Kalau memang bisa menjadi peluang juga PIK remaja ini, kayaknya PIK remaja ini bisa kok memberikan support buat kita remaja-remaja lain yang tentunya remaja-remaja yang dihadapkan dengan berbagai masalah misalnya ini bisa menjadi sebuah second opinion gitu ya, pilihan lain gitu ya. Dan harapan kami ini PIK remaja itu seperti itu. Jadi keberadaannya menjadi ada sebuah pengakuan gitu yang kami harapkan di sana. Kemudian menjadikan seluruh kegiatan PIK remaja yang ramah terhadap remaja. Ya tadi ya, nanti ini kesan seperti inilah nanti kami berharap Mbak Anastasia juga bisa memberikan ilmunya kepada kami, terutama kepada adik-adik yang sudah tergabung di dalam PIK remaja, apalagi yang dia sudah dideklar menjadi konselor remaja ataupun sebagai pendidik sebaya, konselor sebaya ataupun pendidik sebaya. Ini kami berharap ini ada update ilmu yang bisa diberikan dari Mbak Anastasia. Baik. Nah, ini tentunya pendidik sebaya ini orang yang menjadi narasumber bagi kelompok sebayanya. Tadi peluang ini yang kami tangkap Mbak Anastasia. Jadi keberadaan PIK-R itu seperti ini. Jadi bagaimana menggunakan bahasa yang kurang lebih sama dengan teman-teman sebayanya, mengemukakan pikiran dan perasaannya di hadapan pendidik sebayanya, pesan-pesan sensitif tapi dapat disampaikan dengan lebih terbuka dan santui gitu ya Mas Ferian ya. Jadi tidak terkesan lagi ya maaf kalau antara orang tua ini kadang yang menjadi hambatan komunikasi antara kita orang tua dengan anak-anak remaja kita. Sudah bukannya mau curhat malah disalahkan, malah dihukumin gitu lah. Ini mungkin kesan-kesan itu yang harus kita hilangkan gitu ya. Nanti insya Allah Mbak Anastasia akan memberikan lebih dari itu. Ya saya kira ini terkait dengan keberadaan PIK-R, kemudian konselor sebaya, ya ini nanti Mbak Anastasia akan memberikan yang lebih lagi. Ya, saya kira itu Mbak Putri, Mbak Sari, dan juga Mas Ferian, Mbak Anastasia. Ini substansi yang bisa kami sampaikan sekali lagi, ini terakhir saya. Ini substansi yang bisa kita edukasikan kepada remaja kita terkait dengan materi pokok perencanaan berkeluarga. Ini ada kesiapan berkeluarga, tugas perkembangan dan fungsi keluarga, pengasuhan keluarga sehat itu seperti apa, ini sudah kami berikan kepada mereka. Bekal buat mereka untuk bisa memberikan edukasi kepada remaja-remaja di sekitarnya. Kemudian terkait dengan pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi remaja, perilaku tidak sehat dan tindakan berbahaya ini juga sudah kami sampaikan ke sana. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah tergabung di dalam PIK-R ini menjadi viral buat remaja-remaja lainnya, sehingga mereka lebih paham dengan apa yang menjadi permasalahannya untuk bisa kita lakukan. Sekali lagi, genre tadi ya, katakan tidak pada seks pranikah, katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada nafsa, ini sudah terwujud adanya nanti ya. Saya kira itu Mas Ferian yang bisa kami sampaikan. Mbak Anastasia, mudah-mudahan ini bisa sebagai pengungkit untuk nanti kita ada diskusi. Oke. Ya, terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu sudah memberikan pemaparan materi yang pertama gitu ya. Terus tadi ketika Ibu memaparkan materi, ternyata saya mendapatkan pesan dari MC bahwa saya lupa gitu dalam menyampaikan tata tertib begitu untuk peserta di dalam Unala Collabs kali ini. Jadi seperti biasanya teman-teman, kami mohon kepada para peserta untuk tetap mematikan mikrofon selama materi berlangsung. Kemudian kami silahkan juga kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk kedua narasumber bisa ditanyakan melalui room chat yang tersedia atau nanti akan saya persilahkan setelah kedua narasumber menyampaikan materinya. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan headset gitu ya ketika teman-teman perlu gitu. Terus kemudian teman-teman juga diharapkan menyampaikan komentar itu tidak boleh gitu ya mengandung sara, provokatif, berkata kasar atau menyebutkan merek dagang dan menjelek-jelekan pihak tertentu gitu. Dan tentunya kami harap kepada para peserta bisa menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat atau pandangan peserta lain. Gitu teman-teman, alhamdulillah sampai sekarang sejauh ini teman-teman sudah menaati itu. Untuk selanjutnya kita akan langsung menuju pemateri yang kedua gitu. Tadi teman-teman juga beberapa ada yang sudah bertanya di chat. Untuk pemateri yang kedua ini sesuai tema kita pada sore hari ini
akan menyampaikan gitu teman-teman mengenai apa sih konselor sebaya itu gitu. Kemudian bagaimana gitu teknik konseling untuk konselor sebaya, kemudian prinsip-prinsip dasar konseling dan tantangan dari seorang konselor sebaya itu sendiri. Oke teman-teman, kita akan langsung saja sambut inilah dia Kak Anastasia Satrio, MPSI Psikolog, untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit. Oke, kepada Kak Anas kami silahkan. Oke, selamat sore teman-teman. Makasih Mas Ferian dan Ibu Iin untuk pemaparannya. Salam kenal buat teman-teman. Apakah ada yang sudah pernah ketemu aku di sesi Unala yang sebelumnya atau baru pertama? Sambil teman-teman di sini aku lihat ada 21 orang peserta, boleh tulis nggak usia teman-teman dan pekerjaan saat ini? Usia sama aktivitas saat inilah. Oke. Nah, menjadi konselor sebaya atau melakukan konseling, sebenarnya kalau aku di kuliah psikologi itu pelajaran 2 tahun kuliah. Jadi hari ini aku akan kasih tips-tips singkat dan praktis yang membuat teman-teman nggak merasa frustasi, aduh kayaknya kok susah banget, tapi teman-teman jadi punya skill untuk sedikit demi sedikit bisa menjadi konselor sebaya, karena aku berharap setelah sesi hari ini kita bisa ada diskusi lanjutan setelah teman-teman benar-benar mengalami jadi konselor sebaya, mungkin sebulan atau 2 bulan dari sekarang, supaya kita bisa diskusi. Kan kayak belajar skill baru, kita perlu diskusi lagi ya, bukan cuma abis selesai satu sesi hari ini dilepas. Nanti teman-teman ngerasa kayak dilepas ke hutan rimba, berbahaya. Apalagi kita berhadapan dengan manusia lain, di mana konseling ini adalah gabungan art and science, karena kalau kita bikin meja, kursi, itu kan ya makhluknya nggak bergerak gitu ya, benda mati. Tapi ketika kita berhadapan manusia lain, ini perlu latihan. Dan enaknya sebenarnya jadi konselor sebaya, karena kan sudah ada range usia. Jadi kurang lebih apa yang menjadi isu si orang yang datang ke teman-teman, itu pasti teman-teman tahu, misalnya, aduh lagi konflik sama orang tua, ya tahu persis rasanya apa. Jadi sebenarnya teman-teman udah cukup safe dalam hal topik, teman-teman pasti ngalamin atau menguasai atau enggak tahu rasanya deh kayak apa gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan usia dan aktivitas saat ini. Pada lagi mahasiswa ya, jadi ini oke banget untuk dipakai ke teman-teman juga. Oke, silahkan dituliskan, saya izin buat sharing slide. Sebentar, mana di slide-nya? Oke. Jadi saya summary-kan ini, slide ini dari beberapa literatur, mudah-mudahan mudah dipahami supaya habis ini teman-teman langsung tahu apa yang perlu dilakukan ya saat menjadi peer counselor. Oke, nah saya pengen tahu nih dari teman-teman dulu, apa yang kamu tahu, apa yang teman-teman tahu tentang konseling? Tidak ada jawaban benar atau salah, tapi aku cuma pengen tahu apa yang teman-teman ketahui di awal dulu, supaya nanti aku bisa masukin informasi atau materi sesuai dengan kondisi teman-teman. Aku tunggu ya jawabannya. Oh, konseling itu mendengarkan. Terus apa lagi? Apapun yang jelek, yang aneh, yang random juga nggak apa-apa. Kalau curhat, oke. Nah, teman-teman dulu waktu SMP atau SMA punya pengalaman sama guru konselor di sekolah? Nah, saya harap dari sesi hari ini kita tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan guru BK di sekolah, yaitu tidak ada konfidensial. Kita cerita di ruang guru BK, besoknya satu ruang guru tahu semua apa yang kita keluhin ya. Nah, itu tidak memberikan rasa safe atau rasa aman secara emosi dan membuat kita jadi tidak percaya untuk menceritakan pengalaman kita ke orang lain. Jadi isu konfidensial ini sangat penting ya, teman-teman. Oke. Next slide adalah, nah, saya pengen tahu nih dari teman-teman, pertanyaan tadi masih boleh dijawab tentang konseling. Iya kan, bener ada yang pernah ngalamin satu sekolah bisa tahu masalah kita, saya nggak ngerti tuh guru-guru BK belajar konselingnya gimana ya, kok isu konfidensial diceritain ke orang lain, bahkan ceritain ini anak di kelas ini, masalahnya ini, sangat-sangat tidak boleh gitu ya. Nah, apa yang membuat teman-teman yang ada hadir di sini, ada 21 orang, membuat kamu ingin belajar menjadi peer counselor? Selain karena mungkin udah keterima di Unala ya, jadi konselor sebaya. Tapi sebelum itu, apa yang membuat teman-teman termotivasi atau kepengen buat belajar menjadi peer counselor? Silahkan dijawab, aku tunggu ya. Karena ingin menjadi teman yang enak diajak ngobrol, betul.
tertarik dengan konseling biar dapat membantu rekan-rekan yang punya masalah. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Dan sebenarnya teknik konselor ini akan membuat kamu menjadi gebetan yang bakal dicari orang. Karena semua orang mencari pasangan itu adalah mencari orang yang mau mendengarkan, tidak menghakimi ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan membantu kalian juga sebagai pribadi. Nah, walaupun disclaimer-nya, kalau teman-teman mau menjadi konselor yang enak, itu teman-teman sendiri perlu punya pengalaman menjadi klien yang baik. Jadi aku sampai hari ini sebagai psikolog pun, aku ada waktu-waktu berkala 2 minggu sekali atau sebulan sekali, aku datang ke psikolog aku, atau konselor aku, atau terapis aku, untuk datang sebagai klien. Karena dengan kita sendiri memproses diri kita akan dapat 2 hal, kita lebih jelas sama diri kita sendiri. Yang kedua, kita jadi tahu, oh rasanya tuh jadi klien tuh enaknya dikasih kata-kata seperti ini, dikasih tanggapan seperti ini, gitu. Jadi semoga teman-teman sebelum membantu orang lain atau sambil membantu orang lain, kalau di Inggris itu ada kebijakan 6:1, 6 jam kita membantu orang lain, 1 jam kita mesti konseling untuk diri kita sebagai klien. Karena kan kita sama-sama manusia yang juga mengalami isu atau masalah, jadi supaya kita bisa clear membantu orang lain, kita juga perlu punya pengalaman sebagai klien. Gitu. Dan bisa belajar yang namanya healthy boundaries, relasi yang aman dan sehat, supaya kita malah kita boleh jatuh cinta, tapi sebaiknya tidak jatuh cinta dengan orang yang kita bantu, ya, itu bagian dari kode etik, gitu. Terus juga gimana supaya kita nggak mengalami secondary trauma dari cerita-cerita yang kita dengar. Misalnya kalau buat aku, ketika dengar kasus pelecehan seksual, itu aku bisa ikut terbeban. Nah, gimana caranya supaya kita bisa healthy boundaries, itu salah satu yang perlu kita latih menjadi konselor. Makanya kalau konselor sebaya, kita kan bisa pilih kasus-kasus yang ringan-ringan dulu gitu, yang misalnya tentang konflik di rumah atau bosan selama pandemi, itu kan kurang lebih kita bisa menangani. Nah, definisi konseling sendiri yang aku pengen hari ini kasih tahu ke teman-teman, dan basically teman-teman bisa googling, terutama kalau teman-teman bisa membaca jurnal atau artikel dalam bahasa Inggris, aku sangat saranin teman-teman mencari tahu lagi soal konseling dan teknik-tekniknya. Jadi sesi aku hari ini hanyalah pemantik awal, tapi kita terus mesti belajar seumur hidup gitu ya. Konseling itu adalah hubungan antar manusia, di mana salah satunya itu membantu orang lain untuk lebih memahami permasalahan yang dihadapi. Makanya konseling itu sebenarnya beda sama curhat, dan hubungan teman-teman sebagai konselor sebaya itu hubungan konselor dengan klien, bukan hubungan antar teman. Kalau hubungan teman, yang satu cerita, yang satu lagi cerita kan. Nah, dalam konseling, teman-teman itu diminta mendengarkan, dan nanti kita belajar namanya memparafrase, atau mengulang apa yang kita dengar dari si kliennya. Oke, saya dengar kamu lagi mengalami kesulitan di rumah ya. Tapi bukan gini, saya juga punya pengalaman kayak gitu. Jadi waktu bulan lalu ya. Jadi jangan sampai kita yang jadi ikutan cerita. Karena tujuan kita adalah satu orang itu membantu memahami orang yang lain. Dan di sini sengaja saya tidak tulis bahwa konseling itu membantu mencari solusi. Kita bukan klinik tongfang ya. Kita itu membantu orang buat lebih jelas sama dirinya, atau sesimpel kita ini menjadi ruang aman untuk seseorang bercerita tanpa dijudge gitu. Nah, sebelum mengalami konseling pasti teman-teman sudah punya pengalaman ya mendengarkan cerita, atau teman-teman menjadi orang yang cerita. Boleh tulis nggak? Kak Anas pengen tahu nih, dari pengalaman teman-teman selama ini, apa sih yang paling teman-teman nggak suka ketika lagi cerita? Misalnya, aku paling nggak suka kalau aku abis itu malah dijudge, atau dibilang gini, masalah kamu mah cemen, cuman kecil kok gitu aja kamu stres sih, kok gitu aja kamu baper, jadi aku nggak suka dijudge. Nah, silahkan teman-teman tulis di kolom chat, ketika selama ini teman-teman bercerita ke orang lain, baik itu ke teman, ke orang tua, atau siapapun, guru, apa sih yang teman-teman nggak suka? Kita perlu belajar ya dari pengalaman yang nggak enak dulu, bahwa kita tuh nggak suka diginiin, jadi nanti kalau teman-teman jadi konselor, jangan lakukan ini ya ke konselor karena kita nggak suka. Atau tadi ceritanya dibocorin ke orang lain, jadi nggak bisa trust ya. Oke, lagi cerita tapi yang dengerin malah lebih heboh ceritanya. Iya, ini makanya bukan hubungan konselor, ini hubungan pertemanan. Jadi ceritanya kemana-mana tidak membantu penyelesaian kita. Dan makanya dalam hal ini salah satu healthy boundaries dalam konseling itu adalah ada durasi waktu antara 45 menit sampai 60 menit untuk kita mendengarkan satu orang klien. Supaya kita benar-benar bisa fokus sama satu orang dan dia punya kesempatan untuk menceritakan, kita parafrase, terus dia cerita lagi, terus baru kesimpulan gitu ya. Oke, ada yang cerita, saya sering disalahkan pacar karena kalau saya sedang mendengarkan cerita terus saya gagal paham. Itu udah cerita terus disuruh sabar aja. Ya, maka kita hari ini berlatih ya teman-teman supaya kita bisa menjadi konselor yang paham soal
soal emosi dan kesehatan mental, dimulai dari kita belajar mengenal emosi kita sendiri dulu, supaya kalau orang cerita, kita nggak kasih jawaban standar sabar aja. Jawaban ini berarti teman-teman tidak tahu atau belum belajar tentang menjadi konselor. Ya, jadi kita belajar. Jadi gimana ya tekniknya? Oke, saya lanjut dulu. Silahkan ditulis lagi ya teman-teman, kalau keingat ada pengalaman yang nggak enak nih pas didengerin orang tuh apa ya, gitu. Nah, ada dalam proses konseling itu kita yang inginkan terjadi perubahan, bukan hasil akhir ya, perubahan, proses. Ini adalah kita perlu pakai growth mindset. Ini proses berubahnya kayak gimana tergantung orangnya. Ingat teman-teman, ketika kita menjadi konselor, bukan tugas kita menyelamatkan orang itu. Tugas kita adalah menyadarkan. Beda ya antara menyadarkan sama mengubah orang. Karena hanya orang itu sendiri yang punya kemampuan mengubah dirinya, kita hanya menjadi lingkungan yang kondusif. Analoginya seperti ini. Seperti ketika kita adalah orang dari luar, melihat seseorang itu hidupnya tuh di rumah yang kebakaran, atau dia tuh ada di lingkungan yang toksik, baik toksik ke diri sendiri maupun bersama pertemanannya. Tugas kita adalah membantu menyadarkan dia, kamu sadar nggak sih rumah kamu tuh kebakaran? Kamu sadar nggak sih itu banyak asap? Kita bilang sama dia, kamu sadar nggak sih bahwa hubungan kamu tuh bikin kamu punya rasa takut, berlebihan, kamu jadi nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Terus kamu tahu nggak sih ada rumah lain yang nggak kebakaran? Kamu tahu nggak sih ada hubungan yang kamu bisa ngerasa aman, kamu bisa menjadi diri kamu bisa mencapai cita-cita kamu tanpa harus takut, tanpa harus Sherlock tiap 1 jam sekali. Nah, kalau dia bilang, oh ya aku tahu, lalu kita bantu dia sampai dia sendiri bilang, aku mau berubah. Perubahan tidak kita minta dan kita tidak paksa dari luar, tapi kita bilang ada opsi-opsi lain loh. Terus kita bertumbuh dulu dari kekuatan diri kamu, apa yang hal yang kamu senangin. Baru suatu hari dia bilang, aku pengen berubah dong, aku pengen keluar dari hubungan toksik ini. Kita kasih tahu caranya, jalannya. Tapi dia sendiri yang harus melakukan. Jadi tidak ada kita membuat keputusan-keputusan buat klien kita. Jadi misalnya bukan, kamu baiknya keluar aja dari rumah, kamu baiknya ini. Jadi nggak ada. Itu adalah nasihat dan itu tidak dipakai di sesi konseling. Kita mendengarkan dan nanti kita belajar namanya mendengarkan aktif dan parafrase. Itu dulu aja buat konselor sebaya ya. Jadi apa sih yang kita inginkan di proses konseling? Yang pertama, mengekspresikan diri, si klien ini bisa mengekspresikan diri dalam relasi yang aman secara emosi, tidak diancam, dia merasa saya boleh menjadi diri saya, dia mendapatkan relasi yang suportif. Kita memberikan dukungan bukan berarti kita menyetujui perilakunya dia loh, beda ya. Lalu kolaboratif sifatnya dan non-judgmental. Ini paling basic ya. Buat teman-teman konselor sebaya, minimal sebulan ini latihan dulu yang pertama ini. Kita bagaimana memberikan gestur, walaupun mungkin nanti konseling online ya, kalau ada orang cerita, misalnya kita mukanya tuh mendengarkan, kita angguk-angguk, itu tanda-tanda micro expression dari wajah kita yang membuat orang tuh merasa didengarkan. Lalu latihan intonasi suara aku begini itu latihan, jadi kita bisa melatih intonasi suara kita tuh nggak ngejudge. Kalau ngejudge itu kan kayak film Tilik Butejo kemarin ya, atau kita ngomong nyinyir, masa gitu aja nggak bisa? Gitu kan nggak enak banget. Kalau konseling kita, oh kamu ngerasa seperti itu ya. Paling gampang ngambil nada rendah aja. Begitu kita pakai nada rendah, omongan kita jadi manis. Tapi ketika kita ngambil nada tinggi, masa kamu gitu? Langsung rasanya nggak diterima secara empati ya, gitu. Lalu kalau kita di level dasar ini udah bisa, teman-teman bisa berlatih atau teman-teman ngerasa mampu, di isunya teman-teman kayak udah paham, kita bisa membantu si klien mengidentifikasi masalah yang kamu hadapi. Kadang-kadang karena masalah emosi itu abstrak dan kita belum terbiasa mengemukakan masalah kita, makanya ini proses berpikir logika di kampus sangat membantu nih. Orang tuh cerita suka ngacak, scatter gitu ya. Nanti kalau kita lebih banyak jam terbang, itu teman-teman bisa gini, oh jadi yang sebenarnya menjadi isu kamu tuh tentang kepercayaan diri kamu ya. Mungkin awal dicerita dia sama temennya, dia sama orang tuanya, tapi lama-lama kita bisa menarik esensi, menyaring, oh kayaknya masalahnya ini, bener nggak? Jadi kita nggak ada yang pernah kerjaan konselor tuh bukan dukun, jadi bukan kamu pasti gini ya, enggak. Kita kasih analisa kita, terus kita tanya balik, bener nggak kayak gitu? Karena kita bisa salah, karena kita bukan yang ngalamin. Aku sampai hari ini pun masih melakukan itu, gitu ya. Jadi itu yang kita perlu lakuin. Tapi kalau mengidentifikasi masalah, Kak, aku masih takut, nggak apa-apa, sebulan ini latihan mendengarkan, jadi kita ngebayanginnya sebelum mulai sesi konseling, baik online maupun offline, kita ngebayangin kita tuh jadi wadah, bayangin jadi kontainer buat orang lain cerita. Afirmasi ke diri, apapun yang orang lain omongin, saya akan terima. Siapapun yang hadir depan saya akan menerima dengan penuh cinta kasih, tidak membeda-bedakan, mau yang datang cantik, jelek, dia ada disabilitas atau enggak, kita tetap terima respect dengan respect yang sama. Itu adalah prinsip justice, keadilan dalam kita melakukan konseling, gitu ya.
Lalu kalau level lebih advance lagi itu kita bisa mengidentifikasi pola-pola cara mikirnya dia. Oke, dari yang kamu cerita ini saya nangkep nih. Kayaknya kamu lebih sering pakai kata-kata mengkritik ya ke diri sendiri. Bener nggak? Iya, ya bener misalnya. Atau dari yang saya dengar dari pola komunikasi kamu dengan pacar kamu terlalu banyak ancaman ya yang diberikan sama pasangan kamu. Iya, iya, iya gitu. Jadi kita tuh bantu jadi cermin. Konseling adalah menjadi cermin. Jadi biar teman-teman nggak terbeban, aduh aku harus nyelamatin hidup orang ini. Bukan. Pilihan mengubah hidup itu pilihannya si klien. Tugas kita adalah mirroring. Mencerminkan lagi kamu pola-polanya begini. Kalau yang saya amatin begini. Kayaknya yang penting buat kamu ini. Bener nggak ya? Gitu. Atau kebiasaan-kebiasaan diri gitu ya. Kayaknya kamu biasa nih tiap kali, kalau dari cerita kamu ya, kan kita nggak mungkin nangkep dari raut wajah ya, kita bukan dukun ya. Tapi kalau dari cerita yang disampaikan, itu kayaknya kamu sering ya, misalnya begitu kamu bete sama pasangan kamu langsung cari martabak buat makan satu kardus gitu ya. Jadi itu yang kita ceritain. Dan ini bisa kita lakukan dengan kita bertanya ke kliennya, boleh ceritain nggak bagian yang ini gimana? Atau dalam kesehatan mental itu sangat berlaku 3 hal, teman-teman, intensitas, frekuensi, dan durasi. Jadi misalnya, aku ngerasa sedih terus, Kak. Ini terjadi dalam berapa lama? Kita tanya gitu. Karena suatu perubahan itu menjadi cukup intens setelah 2 minggu berturut-turut terjadi. Apalagi kalau udah 3 bulan dan 4 bulan. Dan teman-teman itu, karena teman-teman konselor sebaya, bukan orang yang bukan profesional, jadi nggak apa-apa loh teman-teman bisa bilang, oke, kayaknya untuk isu yang ini terlalu berat untuk saya tanganin, saya akan refer kamu misalnya ke dokter atau ke psikolog konselor Unala yang lebih profesional, tapi saya di sini mau mendengarkan kamu. Teman-teman di dunia yang penuh judgmental dan netizen yang nyinyir, hanya dengan kekuatan mendengarkan, dengan rasa aman, tanpa dihakimi, itu sudah membantu orang lain. Jadi, jangan khawatir bahwa basic skill yang tadi ini teman-teman bisa menjadi wadah yang aman buat orang lain bercerita saja sudah membantu melegakan gitu. Karena kita percaya dalam psikologi itu ada istilah psikologi, aliran psikologi humanistik, kita percaya bahwa semua orang itu diciptakan baik adanya dan dalam diri setiap orang ada keinginan untuk bertumbuh menjadi baik. Logikanya sama. Pernah nggak lihat pohon kelapa perlu diteriak-teriakin buat dia tinggi 2 meter? Nggak ada ya? Pohon jambu perlu diteriak-teriakin nggak sih? Perlu diancam-ancam nggak sih buat jadi pohon yang besar dan tinggi? Yang ada, dia hanya perlu ada di lingkungan yang kondusif, di tempat yang tepat. Misalnya pohon kelapa ya harus tumbuhnya di pinggir pantai. Kalau pohon kelapa biarpun bibitnya bagus, kita taruh di padang pasir, mau kita kasih air pun nggak tumbuh karena lingkungannya nggak tepat. Nah, pohon, kita kan bagian dari alam. Seperti alam, seperti tanaman, hanya perlu diberikan tempat yang tepat, dikasih sinar matahari yang cukup, dikasih tanah penerimaan yang baik, dikasih perhatian yang cukup. Kalau hakikatnya dia akan bertumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi, atau menjadi pohon mangga yang berbuah lebat, dia akan berbuah. Demikian juga manusia. Hanya dengan diberikan penerimaan, rasa empati, didengarkan, merasa ditemani, dari dalam dirinya ada keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik. Tanpa harus ngejudge dan tanpa harus ngasih nasihat 1-10 gitu ya. Atau kita juga bisa membantu orang ini menyadari bahwa konsep dirinya tuh tidak sehat. Dalam kesehatan mental, yang kita pengen adalah kemampuan orang tuh untuk melihat diri di tengah-tengah. Bukan terlalu positif, makanya ada toxic positivity, atau terlalu melihat diri ekstrim negatif. Aku mah remah-remah keras orang ginang gitu ya. Kita pengen di tengah-tengah. Ada realita yang kita terima, oke, saya realita hari ini saya begini, tapi ada potensi juga dalam diri saya yang bertumbuh apa. Jadi 2 hal ini, yin and yang ini harus di tengah-tengah menjadi realita kita. Tapi juga hindari kata-kata harusnya. Harusnya mah kamu gini. Nah, itu kita nanti nggak ada bedanya sama ahli agama ya, karena dalam psikologi itu kita membantu pertumbuhan manusia secara organik, manusiawinya. Semua agama ngajarin kita untuk memaafkan, untuk bisa melepaskan orang yang meninggalkan kita atau kita berduka karena kehilangan. Tapi kan ada proses manusiawi, kayak kita makan, nggak mungkin kita baca menu makanan kita kenyang. Ada proses biologisnya, harus makan dulu ya. Proses psikologis juga ada prosesnya, ada waktunya, ada tahapan mesti menerima dulu. Iya, bahkan menerima bahwa hari ini saya belum bisa menerima. Oke, kita belajar menerima dulu diri kita hari ini bahwa saya belum bisa maafin, dan nggak apa-apa. Karena paradoksnya, dengan kita menerima diri kita yang hari ini, dengan kita menerima klien kita di hari ini, nanti kekuatan dari penerimaan ini membantu dia bisa bertumbuh menjadi makin baik gitu ya. Atau kita belajar cara-cara yang lebih baik lagi untuk mengelola diri atau mengelola stres, mengelola emosi. Misalnya ajarin klien kita cara mengenali emosi, terus bikin termometer emosi dari skala 1-10 seberapa emosinya dirasain, lalu belajar kata-kata namanya I message, aku ngerasa gini, atau belajar kata-kata kalimat untuk
menghargai diri, nanti kita lihat di slide belakang ada gitu. Jadi bisa macam-macam gitu. Jadi teman-teman, konseling itu kelihatannya abstrak, tapi nggak seabstrak itu karena bisa dipelajarin. Basicnya balik lagi di bulan pertama teman-teman itu jadi ruang aman aja dulu, jadi wadah dulu, dan pakai parafrase. Parafrase kayak gimana kita akan belajar. Atau bahkan di level yang lebih advance lagi tuh membantu mengidentifikasi tujuan hidup. Misalnya untuk minat bakat, bukan pakai agenda kita, tapi kita bantu si klien ini pengennya apa. Karena minat bakat kita tuh ada journey dari kita kecil. Apa yang kamu suka? Terus kamu senangnya gimana? Dicoba dulu, nanti kita ngobrolin lagi gitu ya. Nah, peer counseling yang penting adalah belajar mendengarkan aktif. Belajar mendengarkan aktif itu adalah mendengar, otaknya itu aktif mendengarkan, being present, hadir, tapi kita nggak ngejudge gitu, kayak oke, saya dengar kamu lagi kesulitan ini, oh saya dengar kamu suka ini tapi orang tua kamu nggak suka, jadi mirror aja, jadi cermin aja, itu pun sudah sangat cukup. Oke. Nah, yang penting menjadi peer counselor itu adalah parafrase dan validasi emosi. Kayak apa tuh validasi dan parafrase emosi? Jadi kalimatnya ini bisa dipakai langsung. Aku dengar ya cerita kamu, kalau kamu gini. Makanya kita mesti fokus sama ceritanya ya. Yang aku tangkap dari situasi kamu gini. Ini adalah kata-kata yang membuat kita jadinya nggak ngejudge, nggak sotoy ya, nggak sok tahu. Validasi emosi itu mirip kayak kita pesan makanan ojek online, terus dia bilang gini, aplikasi sesuai pesanan ya kak, pesannya sate ayam ya. Jadi apa yang dia ceritain kita tangkep ringkasannya, nggak usah ngikutin verbatim. Oke, tadi di menit keempat kamu bilang begini, ya nggak usah ya, kita bukan sekretaris ya. Tapi apa yang dia ceritain kita tangkap, oke dari cerita kamu, yang aku tangkap gini. Bener nggak? Nanti orangnya kalau itu bener, dia akan, iya bener, terus ceritanya jadi berlanjut. Hanya menjadi wadah aja sudah menyelamatkan hidup orang lain secara kesehatan mental. Lalu bisa juga nanya, oke, dari cerita kamu, dari skala 1 sampai 10, seberapa intens emosi yang kamu rasa? Emosi titik-titiknya tergantung emosi. Seberapa intens emosi marah yang kamu rasain? Seberapa intens emosi kecewanya? Karena emosi itu kan adalah energy in motion. Dengan kita mengenali intensitas emosinya, kadang-kadang di otak kita itu langsung dia lebih lega. Kayak main Tetris, begitu dikenalin, dia langsung lega. Nah, itu basic peer counselor yang bisa dilakukan ke teman sebaya. Oke, jadi berat banget ya buat kamu ya, walaupun orangnya nggak bisa pilih, iya, aku tuh berat banget, gitu. Jadi, itu yang bisa kita berikan. Terus kita juga bisa tanya ke diri orang yang si klien ini, karena kita tinggal di budaya patriarki di Indonesia, apalagi sebagai anak, seringkali agenda orang tua tuh masuk, dicekokin mulu ke kita, sampai kita atau si klien ini tuh nggak ngeh yang dia pengen dari dirinya apa. Karena rasa bahagia dari dalam diri itu di masa remaja sering terganggu karena terlalu hidup inginnya menyenangkan orang lain. Dalam kesehatan mental, segala yang terlalu, segala yang ekstrim itu nggak sehat buat kesehatan mental kita. Terlalu ngikutin kata-kata orang lain, kita jadinya nggak bahagia sama hidup. Terlalu ngikutin diri kita tapi nggak adaptif, kita jadi nggak punya teman atau nggak disukai lingkungan. Nah, kita pengen di tengah-tengah, kayak tadi yang aku cerita. Pengen bisa kenal diri, pengen tahu cara yang nyaman buat diri kita, tapi pengen caranya ini adaptif atau diterima lingkungan. Tengah-tengah ya. Nah, jadi kita bisa tanya dulu, oke, dari yang kamu ceritain situasi lagi nggak enak ya sama teman kamu dijauhin, kamu gini. Sebenarnya yang kamu harapin dari diri kamu apa sih? Gitu. Nadanya kayak gini ya, teman-teman. Jadi emang intensikan niat kita tuh pengen tahu hidup orang ini, pengen ngebantu dia. Teknik itu dipelajarin kemudian, tapi aku percaya banget dimulai dari intensi, karena orang nangkap intensi. Gitu ya. Dan kita perlu ingat, sebagai peer counselor, bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Aku pun tidak bisa mengubah orang lain. Tapi kita bisa membantu orang lain belajar makin mengenal dirinya, dan membantu orang lain membangun relasi yang sehat dengan diri. Tapi ini semua sangat enak teman-teman lakukan sebagai peer counselor, kalau teman-teman sendiri juga berlatih dan belajar setiap hari bagaimana mengenal diri lebih dalam, dan membangun relasi yang sehat dengan diri. Relasi yang sehat dengan diri apa sih? Bisa ada kata-kata, oh ya, aku ngerti nih hari ini Anas lagi nggak enak badannya. Atau kita bilang, makasih ya Anas hari ini udah usaha gini. Atau kita minta maaf sama diri kita, minta maaf ya tadi sempat begadang malam, nggak tidurnya kurang berkualitas atau makannya kurang sehat hari ini. Membangun hubungan menjadi teman terbaik diri kita sangat membantu kita menjadi peer counselor yang handal. Nah, ini cara-cara self-talk habit yang aku sangat saranin nanti teman-teman lakukan setiap hari, dan ini juga bisa menjadi teknik saran praktis buat teman-teman saat menjadi konselor. Bilang sama diri, makasih ya hari ini udah apa. Maaf ya kalau hari ini, jadi kalimat langsung, karena kita mengingat memori itu lewat kalimat langsung kan, kayak di sinetron-sinetron gitu kan. Nah, aku mau belajar apa tentang diriku hari ini. Jadi
Kalau teman-teman lakuin ini ke diri sendiri, nanti ngomong ke orang tuh bisa testimoni juga. Saya ngelakuin si self-talk habit ini, kesannya sepele cuma 5-10 menit, tapi ngebantu saya punya relasi yang lebih sehat sama diri, ngerasa lebih secure, kan masalah anak muda zaman now suka insecure sama diri ya. Nah, ini adalah antitesis untuk membangun rasa secure dari dalam diri. Lalu, kita juga bisa melatih teman kita untuk relaksasi napas supaya mereka merasa lebih tenang. Dan ini hari ini aku akan ngajarin dulu ke teman-teman cara nafasnya gimana. Silahkan nanti teman-teman googling di YouTube, ada berbagai cara relaksasi napas. Tapi yang membantu aku pribadi juga ada 2 cara, yaitu pertama namanya napas perut, belly breathing. Jadi pada saat nafas perut dikembungkan, buang napas perut dikempeskan. Kita coba 3 kali ya. Tarik napas, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Sekali lagi, tarik napas, perut dikembungkan, buang napas, perut dikempeskan. Nah, sambil latihan kayak tadi, belum kerasa, nggak apa-apa. Namanya baru latihan, kita belum terlalu biasa. Nah, keseringan kita itu napas pakai dada, padahal napas yang membantu kita lebih rileks, lebih bisa memproses emosi, adalah napas dengan perut. Ditambah lagi namanya square breathing, atau bisa bikin star breathing. Jadi, sambil napas, karena otak kita pikirannya suka kemana-mana, kita bikin gerakan tangan membuat kotak sambil napas kayak tadi, supaya pikiran dan napas kita fokus ke saat ini, ke present moment. Jadi, sebelum nanti teman-teman melakukan sesi konseling dengan klien pun, bisa melakukan ini buat self-care diri dulu, supaya fokus ya. Jadi gini, tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nanti lakuin 10 kali, 20 kali, atau 30 kali, terserah mana yang cocok buat teman-teman. Kita rasanya bisa lebih grounding here and now, dan teknik ini bisa kamu ajarin ke klien kamu juga. Teknik square breathing itu membantu mengelola kecemasan dan mengelola pikiran kita. Karena pikiran itu seperti monkey mind ya, lompat-lompat. Kita nggak bisa kontrol pikiran, tapi kita bisa mengontrol napas. Karena napas yang lebih lambat, pikiran kita jadi lebih tenang dan lebih lambat. Makanya juga di agama Islam mengajarkan istighfar, itu maksudnya adalah latihan napas ini secara scientific pun sudah proven, dengan melatih napas lebih lambat, pikiran kita lebih tenang, kita jadi lebih tahu bagaimana menghadapi situasi. Oke, dan luangkan 5-10 menit untuk berlatih memberikan kata-kata positif dan terima kasih maupun penyemangat diri bagi teman-teman yang akan menjadi konselor sebaya. Karena kebayang ya, ketika kita baru mulai menjadi konselor tuh kepikirannya, aduh aku kurang ini, aku nggak bisa ini, kurang ini. Tapi jangan lupa, sebelum kita ngajarin orang lain menerima diri, kita dulu sebagai konselor perlu belajar berterima kasih ke diri, berlatih kata-kata positif di hari ini. Makasih Anas, udah coba ini. Nggak apa-apa Anas, kalau hari ini tadi kayaknya agak mandek ya pas ngomong, atau agak bingung, nggak apa-apa, kita coba lagi besok. Namanya latihan ya, perlu growth mindset. Nah itu, sebagai konselor sebaya, kita juga penting berlatih napas dan merasa cukup dengan diri. I'm good enough. Ya, baru diajarinya segini sama Kak Anas, atau baru belajar nanti lihat-lihat di YouTube, di Google, kayak gini ya, nggak apa-apa, ini good enough saya versi hari ini. Nanti kita bertumbuh lagi menjadi konselor yang makin handal. Nah, ini ada langkah-langkah mengevaluasi diri saat menjadi konselor sebaya. Misalnya teman-teman bisa nulis, isu atau keluhan apa nih yang disampaikan. Kalau bisa nulisnya sedetail mungkin, kayak bikin mengarang bebas. Jadi, tadi ada klien usia segini, dia datang dengan keluhan gini-gini, dia merasa, jadi kayak bikin novel. Nanti, kenapa kita perlu nulis detail? Makin kita nulisnya detail, otak kita makin bisa memproses dengan lebih baik juga. Kayak teman-teman belanja online ya. Kalau belanja makin detail, ngetik makin detail, keluarnya semakin spesifik ya, sesuai yang kita cari. Tapi kalau kita googling di Tokopedia atau Shopee cuman baju, yang keluar random banget. Nah, otak kita juga menyimpan data, makin detail, makin spesifik. Lalu kata-kata apa yang aku berikan, kan lagi latihan. Kayak orang baru belajar nari, kan semua harus dihafal dulu ya. Jadi teman-teman sebagai konselor sebaya ingat-ingat habis live sesi, oh tadi ngomongnya parafrasenya gimana? Oh iya, saya dengar kamu ngerasa gini, aku nangkep kamu ngerasa gini. Atau kadang-kadang kita masih suka ngejudge, oh harusnya kan nggak boleh, nggak sopan sama orang tua gitu kan. Nah, nggak apa-apa kalau masih keluar yang otomatis kayak gitu, kita tulis. Nah, jangan lupa kita kan manusia nih teman-teman, dan yang kita hadapi manusia. Jadi penting mengenali dan menyadari apa yang kita rasakan dan pikirkan saat mendengarkan si kasus si klien ini. Nanti kalau teman-teman udah banyak pengalaman, setiap klien tuh flavornya beda-beda. Ada yang kita ketemu orang ini kok rasanya semangat, ada yang kita kok kayak kasihan banget sama nih orang, ada yang kita kok bawaannya pengen marah juga ya, nggak apa-apa, kita notice aja, kita aware-nya, kita tulis jurnalnya. Lalu hal-hal apa sih dari diri saya bisa saya tingkatkan? Oh, dari yang sesi tadi kayaknya saya tuh suka ngeblank misalnya. Atau dari sesi tadi saya kurang percaya diri. Jadi kita belajar di next step-nya, kita perlu ngapain. Jadi ini latihan sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Kalau misalnya sebulan atau 3 bulan dari sekarang kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrolin teknik-teknik evaluasi diri ini.
gitu. Dan ini yang versi panjangnya, nanti kalau materinya dikasih ke teman-teman, teman-teman bisa ngerjain sendiri. Dan jangan lupa, kita kan manusia yang perlu belajar rasa good enough juga ya sebagai konselor. Jadi bikin juga kalimat penyemangat dan apresiasi ke diri teman-teman versi kamu sendiri. Makasih ya hari ini udah mau dengerin cerita orang lain, makasih ya gitu. Atau nggak apa-apa Anas, kita coba lagi besok buat menggunakan kata-kata parafrase misalnya gitu. Dan parafrase apa aja itu bisa teman-teman googling, ada banyak sekali contohnya. Dan validasi emosi tadi, oh iya aku dengar kamu ngerasa gini. Kadang-kadang yang bikin bermasalah adalah ketika kita cerita sama orang lain, mereka langsung ke solusi. Padahal dalam konseling kita tidak memberikan solusi karena kita bukan apa? Bukan klinik tongfang. Kita hanya mendengarkan, oh emosi kamu ngerasanya gini, oh kamu ngerasa kecewa ya sama itu. Itu tuh the power of diterima emosinya, itu tuh penting banget, dan itu yang aku lagi edukasi ke orang tua di Indonesia, betapa memvalidasi emosi anak itu sangat memberikan fondasi kesehatan mental yang sangat baik dan penting banget untuk seorang manusia bertumbuh. Karena kita bukan hanya punya kebutuhan fisik, tapi punya kebutuhan emosi. Salah satunya ya diterima kebutuhan emosinya apa. Jadi tidak ada benar atau salah waktu dengerin kayak gini ya. Oke, semoga ini membantu dan kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anas. Ini cukup ya, tadi waktunya 30 menit gitu. Dan tadi kalau boleh saya highlight beberapa penyampaian materi yang disampaikan oleh Kak Anas tadi, bahwa minimal kita sudah mendapatkan basic dulu nih menjadi konselor sebaya. Ketika kita mendengarkan teman kita bercerita, kita bisa merespon dengan tadi ada parafrase, kemudian validasi emosi, dan bagaimana kita bisa make sure nih bahwa teman kita sudah merasa nyaman dulu ketika bercerita, sehingga yang kita lakukan sebagai konselor sebaya itu tidak melakukan judgmental gitu pada teman-teman remaja kita. Karena ini yang mungkin dihindari oleh teman-teman kita ketika curhat. Ketika mereka curhat kepada orang tua, mungkin mereka akan mendapatkan judgmental gitu. Tapi sesama sebaya, sebaiknya kita saling support. Kita coba bantu teman-teman dalam memahami emosinya. Nah, ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan Bu In juga masih bergabung bersama kita semua ya teman-teman. Ini dari yang paling atas, ada pertanyaan dari Anastasia Ines. Halo, saya Anastasia Ines dari Forum Anak Kota Yogyakarta. Izin bertanya, bagaimana cara kita menjadi orang baik di mata semua orang? Padahal lingkungan kita tahu akan kesalahan kita. Nah, ini dari Kak Anas atau Bu Iin mau menjawab nih Bu. Ini salah satu peserta dari teman-teman Forum Anak. Jadi bagaimana cara kita menjadi orang baik di mata semua orang? Padahal lingkungan kita ini sudah tahu gitu kesalahan kita. Monggo Ibu Iin mau membantu menjawab teman remaja dulu. Kalian kayak kesempatan ini untuk Mbak Anastasia ini. Boleh Bu. Oke, Mbak Anas silakan. Iya. Jadi yang pertama, ya ini juga penting. Terima kasih ya Anastasia ini sudah bertanya. Jadi dalam proses konseling sebelum kita di awal-awal sesi, kita tuh perlu mengklarifikasi yang dimaksud kamu baik tuh versinya apa. Karena apa yang baik di kepala aku sama yang di kepala yang menurut kamu baik kan bisa beda. Makanya kita perlu tahu definisinya apa. Nah, buat Ines yang masih di sini mungkin bisa tulis definisi baik yang kamu maksud tuh yang kayak gimana. Karena kita nggak boleh, iya itu salah satu yang penting dalam konseling, kita nggak boleh asumsi. Kita harus tanya benar-benar naratif si orang itu memaknai dirinya itu seperti apa. Tapi secara umum sih, salah satu hal yang kita perlu belajar dari bertumbuh di masa remaja, kita ini bukan selain Nutella guys, jadi kita nggak bisa nyenangin semua orang. Tapi kita perlu belajar merasa cukup dengan diri. Dan yang penting adalah kamu ngerasa diri kamu tuh orang yang baik. Orang lain nanti kalau teman-teman punya lingkungan yang makin beragam, tiap tempat itu punya standar loh. Orang yang baik itu seperti apa, orang yang disukai seperti apa. Nanti kalau kita nggak punya kekokohan dari dalam, kita tuh jadi bunglon ya, berubah-berubah terus di berbagai tempat, lama-lama capek. Nah, yang kita pengen adalah bilang aja sama diri, it's okay Ines kalau masih ngerasa kayak gini, masih ngerasa kok orang-orang kok kayaknya benci sama aku. It's okay Ines, kamu rasanya sedih ya. Orang-orang kok kayaknya inget-inget terus kesalahan kamu, padahal kamu udah berusaha menjadi orang yang lebih baik. It's okay. Jadi it's okay apa titik-titik kalimatnya masukin ke diri sendiri. Dan yang kita bisa, jangan lupa kadang-kadang otak kita memang lebih fokus ke hal negatif, tapi dalam hidup kita yang membantu kita bisa berhasil adalah bertumbuh dari kekuatan dan potensi diri kita. Gitu ya. Jadi cari tahu juga apa yang menjadi minat kamu, apa yang kamu suka, fokus sama hal itu juga. Karena memang dari
perkembangan otak kita dari zaman manusia berburu, kita akan cenderung ingat hal negatif, maksudnya supaya kita terlindungi. Tapi kalau kita cuma ingat yang negatif doang, ingat ya, yang segala yang terlalu kan bikin kita jadinya nggak punya kekuatan ya. Kalau ingat yang negatif terus, lama-lama kita nggak ada energi buat berubah ya teman-teman ya. Aduh, kok kayaknya saya isinya jelek mulu gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu kita sadarin. Oh ya, ini ada teknik lagi namanya 1:5. Begitu ingat satu hal negatif tentang diri, cari 5 hal yang kamu syukuri dan kamu senangi tentang diri. Ini cara membantu munculnya dopamin, hormon neurotransmitter, hormon kebahagiaan dalam otak kita. Gitu. Jadi 1:5 itu. Oke, itu dulu kali Mas Feryan. Oke. Baik, terima kasih Kak Anas. Ya, terima kasih Kak Anas sudah menjawab pertanyaan dari akan ada 5 penanya karena kami akan menyiapkan nih 5 door prize bagi penanya aktif. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Karena selanjutnya ini pertanyaan kedua juga masih untuk Kak Anas ya, karena sudah ada. Permisi Kak Anas, mau tanya dari Elsa. Misal teman kita konsultasi nih sama kita. Kita sudah memberikan arahan dan menanyakan kalau dia memilih A, resikonya apa. Kemudian B, resikonya apa. Dan dia udah tahu resikonya. Tapi misal dia masih memilih pilihan A, yang menurut konselor sebaya itu tuh bukan pilihannya gitu. Terus kemudian akhirnya dia seorang keras kepala gitu. Akhirnya kita sebagai konselor mengatakan ya udah kalau itu menurutmu pilihan terbaik ya lakukan. Namun kita tuh sebagai konselor sebaya masih ada rasa takut bahwa pilihan A itu tidak baik gitu. Nah, itu bagaimana ya Kak gitu. Nah, yang pertama balik lagi nih, kita menjadi konselor itu menjadi cermin, bukan polisi moral. Jadi apa yang baik dan nggak baik itu perlu kita klarifikasi juga apa definisinya, kayak gitu ya. Nah, karena yang penting adalah kita membantu orang ini lebih jelas sama diri. Jadi sebelum mulai konseling, ini mungkin tadi belum aku masukin, nanti aku akan tambahin ya, kita itu perlu punya skrip dasar, kata-kata dasar untuk kita omongin di sesi pertama. Misalnya yang saya lakukan, saya bilang, saya kenalin diri, nama saya Ana, saya seorang psikolog, atau teman-teman bisa bilang, saya konselor sebaya dari Unala, saya akan di sini untuk mendengarkan kamu bercerita, saya akan berusaha untuk mendengarkan, tidak menjudge, dan menerima apapun yang kamu ceritakan, dan semoga ini bisa menjadi ruang aman secara emosi buat kamu, dan saya akan di sini untuk mendengarkan kamu tanpa menghakimi, tapi dan membantu kamu lebih memahami masalah-masalah yang kamu hadapi, tapi tugas membuat keputusan apa yang baik buat kamu itu di kamu sendiri, karena itu hidupnya kamu ya, di KTP kita nggak gantian nama ya, jadi kamu sendiri yang perlu memutuskan, tapi diskusinya mungkin bisa kita lakukan bersama, gitu. Jadi dari awal kita perlu informasi ini, karena supaya orang nggak punya ekspektasi yang salah, ya tadi mungkin orang kebiasaan ke klinik tongfang, jadi biasanya mintanya tuh solusi, padahal itu, kita bantu kasih tadi, yang kamu lakukan udah bagus loh, pilihan A resikonya begini, pilihan B resikonya gini. Semua dalam hidup tuh semua ada resiko. Tidak memilih pun ada resikonya. Dan tidak memilih pun ada satu keputusan. Tapi mana nih resiko yang paling bisa kamu tanggung, mana yang dari pilihan ini membuat kamu bisa lebih bersemangat menjalani hidup dan membuat kamu bisa semakin dekat dengan diri kamu yang sebenarnya. Kita bisa kasih pertanyaan seperti itu. At the end of the day, apapun keputusan itu bukan tanggung jawab kita, tugasnya mereka. Gitu ya. Jadi biar kita juga sebagai konselor nggak terbeban. Aduh, aku harus nyelamatin hidup orang ini nih, gimana dong? Kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar membantu mengelaborasi istilahnya, oke, yang kamu rasain begini ya, iya kamu rasain gini, kata teman-teman aku gini, kata-kata yang kalau kamu pengen sendiri tuh apa kalimatnya, yang kamu pengen tuh sebenarnya kayak gimana, gitu. Jadi itu yang kita bantu sih ke klien itu, gitu sih. Jadi tugas konselor tadi ya, menjadi ruang aman untuk bercerita, bukan memberikan solusi ya. Oke. Benar nih, karena pertanyaannya ternyata nyambung nih dengan pertanyaan selanjutnya nih dari Anissa Kusuma ya. Berarti izin bertanya Kak Ines, Kak Anas gitu, bagaimana kita memberikan kesan kepercayaan teman kepada kita bahwa dia bisa menemukan jalan keluar. Karena biasanya konseling kan ada yang menginginkan solusi yang tepat gitu dengan dirinya. Padahal kita mengenal klien itu hanya beberapa menit ketika dia sedang bercerita. Nah, itu gimana? Jadi yang pertama adalah kita hanya bisa memberikan ke orang lain apa yang sudah kita latih ke diri kita. Kita bisa membantu menerima orang lain kalau kita juga berlatih menerima diri kita. Kita bisa memberikan kepercayaan ke orang lain kalau kita sendiri juga berlatih dan belajar percaya sama diri kita. Maka PR paling besar menjadi konselor sebaya adalah memproses diri dulu. Gitu. Jadi rasa kepercayaan itu kan vibrasi ya, itu energi. Kamu bisa rasain orang yang percaya sama dirinya, mana yang enggak, mana yang yakin, mana yang mantep gitu ya istilahnya, mana yang enggak. Jadi kamu
latihan dulu ke diri sendiri tadi kata-kata I'm good enough. Oke, hari ini saya mau berusaha menjadi konselor yang mendengarkan dulu ke orang lain, nggak muluk-muluk. Tadi Kak Anas kasih 6 hal yang bisa terjadi di ruang konseling, kita coba 1 dulu aja. Dimulai dari hal sederhana ini, saya mau belajar menjadi konselor yang baik. Dan kita pun perlu genuine. Misalnya aku pun ngalamin ke situasi kasus yang aku nggak kebayang harus nyelesainnya gimana. Terus aku bilang, makasih ya udah cerita. Aku selalu, itu kata-kata yang bisa kita kasih ke orang itu, makasih ya udah mau cerita ke aku, tapi sejujurnya aku sendiri juga nggak tahu nih, harus memberikan komentar apa. Ini tuh berat sekali kalau aku dengar, aku nggak kebayang jadi kamu buat aku tuh berat banget. Tapi paling nggak, kamu bisa menemukan ruang aman untuk bercerita. Gitu sih. Jadi kalau buat teman-teman ini nggak masuk akal dan sangat-sangat parah banget gitu ya. Jadi kalau udah ada kasus-kasus self-harm, menyakiti diri sendiri, ada keinginan buat bunuh diri, itu bukan kapasitas peer counselor, itu harus dikasih ke dokter sama psikolog. Aku aja kalau ada keinginan bunuh diri dari klien, aku prefer. Nah, jadi aku bilang, aduh, aku kebayang jadi kamu berat banget, tapi aku juga nggak punya kapasitas sih buat bantu. Karena kalau skill kita kurang, kan konselingnya ada skillnya ya. Kalau skill kita kurang, itu ibarat kayak kita nggak bisa berenang, mau bantuin orang tenggelam. Yang ada apa? Berdua-duaan tenggelam. Kalau ini terlalu di luar kapasitas kamu, kamunya tuh juga ngerasa jadi frustasi, nggak bisa bantuin orang ini, bahkan kamu bisa terdampak dengan jadi mimpi-mimpi buruk ke bawah cerita kliennya. Nah, itu yang kita nggak pengen. Salah satu yang bisa ngebantu tadi, bikin jurnal tadi itu, ya. Itu untuk belajar healthy boundaries, itu masalah klien. Saya punya hidup saya pribadi. Di luar sesi konseling, kamu tetap individu buat diri kamu, bukannya tiap hari bantuin klien, gitu ya. Oke. Ini tadi ada 2 pertanyaan nih. Untuk pertanyaan ketiga, ini mungkin bisa nyambung gitu dengan Pick R remaja, Bu. Jadi, Kak mau tanya, sebagai peer counselor itu terikat dengan kode etik psikolog juga atau enggak? Mungkin Bu Iin bisa memberikan jawaban, Bu, terkait adanya program pelatihan PSKS gitu, Bu, yang biasa diselenggarakan gitu oleh BKKBN. Mungkin gitu, Bu. Monggo bisa Bu Iin bisa bergabung. Baik, Mas Varian, terima kasih. Sedikit informasi terkait dengan keberadaan Pick R. Memang Pick R ini tidak hanya sekedar sebagai wadah aja, tapi wadah juga kita isi secara substansinya. Dan yang jelas potensi yang ada, salah satunya SDM itu juga dari remaja itu sendiri. Memang kita sudah membekali di sana. Salah satunya bagaimana kita bisa memberikan mereka kesiapan dalam memberikan konseling, meskipun ini konseling dasar Mbak Anastasia. Jadi artinya tadi justru malah kami mendapat tambahan update dari Mbak Anastasia ya. Meskipun substansi yang sudah kami sampaikan di awal tadi, tapi bagaimana dia bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada remaja-remaja yang lain. Kemudian kalau dihadapkan pada teman-teman sebayanya yang mungkin bermasalah, ini yang harapan kami melalui pelatihan pendidik sebaya, melalui pelatihan konselor sebaya. Ini sebenarnya sudah kita coba berikan kepada mereka pembekalan itu. Jadi kita juga sudah menyiapkan hal itu untuk bisa menyiapkan SDM yang potensi untuk bisa memberikan informasi dengan berbagai masalah remaja, kemudian dia bisa berbagi kepada remaja yang lainnya. Justru ini secara teknis juga Mbak Anastasia malah memberikan ilmu yang lebih banyak lagi ya Mas Ferian ya. Artinya apa yang sudah kami sampaikan ini, apa yang sudah kami berikan pembekalan kepada mereka, ini sebenarnya sudah menurut kami ya ini lebih dari cukup ya. Artinya kami juga berusaha untuk selalu mengupdate apa yang menjadi keinginan dari teman-teman sebaya. Harapan kami melalui adanya Pick R ini, sekali lagi ini Dek Ferian dan juga teman-teman yang lain yang sudah tergabung dalam Pick R, sekali lagi sebagai pendidik sebaya, sebagai konselor sebaya, sekali lagi kami juga Oke, Bu Iin. Sepertinya, halo Bu Iin. Kak Anas masih bisa mendengar suara Bu Iin? Enggak, hilang. Oke, baik Bu Iin. Sepertinya masih mencoba bergabung, ada terkendala jaringan. Bu Iin, baik. Oke, Bu Iin masih bisa mendengar. Oke, bagaimana Bu? Ada tambahan lagi? Tadi suaranya terputus Bu. Mikrofonnya Ibu masih mati Bu, bisa di. Tadi seperti itu. Oke, sekali lagi Mas Varian dan teman-teman yang lain, Mbak Anastasia, kami juga malah titip ini sebenarnya. Kami punya banyak POKTAN, kami punya Pick R, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang harapan kami
ini juga menjadi suatu wadah yang bisa memberikan informasi, yang bisa memberikan edukasi kepada teman-teman sebayanya. Dan konseling yang kami terapkan di sini sebenarnya masih sifatnya dasar, Mbak Anastasia. Ya, ini meskipun dasar, kami juga berharap kalaupun ada sesuatu yang lebih dari yang kemampuan teman-teman atau adik-adik remaja ini tentunya menjadi ada sebuah rujukan ya. Rujukan misalnya ini teman-teman juga, oh saya kurang bisa ini untuk bisa menangani ini, mungkin nanti akan kami coba fasilitasi untuk bisa merujuk ke misalnya para expert, misalnya psikolog kayak Mbak Anastasia seperti ini. Jadi memang kami ya, ini yang kami terapkan di sini, yang kami berikan pembekalan di sini memang konsepnya masih konseling dasar, Mbak Anastasia. Jadi kalaupun memang tidak bisa diakomodir, tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman melalui PIKR, ya harapan kami ada proses rujukan ke sana. Jadi yang lebih expert lagi yang bisa memberikan informasi lebih lanjut. Jadi kalau kode etik psikologi mungkin Mbak Anastasia bisa memberikan tersendiri nuansa seperti apa, apakah justru seperti inikah yang bisa kami lakukan atau mungkin ini atau bisa kami lakukan lebih lagi lah, mungkin Mbak Anastasia juga bisa memberikan informasi ke kami. Oh iya, makasih Bu In, makasih juga Silmi buat pertanyaannya. Kode etik psikologi yang dasar yang bisa kita kasih itu pertama tadi confidentiality, kerahasiaan. Kita tidak omongin kasus ini, dan justru kalau mau belajar jadi konselor yang profesional, kita nggak latihan sama temen. Soalnya sama temen, apalagi sama keluarga tuh biasnya banyak. Kayak saya sendiri nggak tanganin keluarga ya, supaya role kita jelas. Yang kedua itu kita menghargai manusia secara setara, apapun kondisi latar belakang ekonomi, suku, agama, bahkan mungkin orientasi seksualnya, kita melihat dia sebagai manusia. Makanya tuh perlu ingat di mindset kita ini konselor, bukan polisi moral. Jadi benar-benar mendengarkan dia. Bahkan pada kasus-kasus ekstrim di mana tadi yang seperti Ibu In cerita terjadi kehamilan di luar nikah, atau dia pernah melakukan aborsi, bukan tugas kita buat menjudge dia manusia baik atau buruk. Tugas kita menjadi ruang aman secara emosi untuk mendengarkan permasalahan hidup atau apapun yang dia rasakan. Karena tiap orang itu punya beban hidupnya masing-masing ya, don't judge a book by its cover. Terus juga kode etik tadi di mana kalau yang kita, jadi dari masalah yang beragam kan kita bisa pilih sebenarnya mana yang bisa kita bantu. Misalnya tadi, oh dari masalah kamu kayaknya untuk area ini kamu perlu cerita ke yang lebih profesional, tapi paling nggak aku bisa menjadi teman aman untuk kamu menceritakan yang nggak bisa kamu ceritain ke keluarga karena nanti dijudge, cerita ke teman nanti digosipin atau masuk lambe turah gitu ya. Mendingan cerita sama peer counselor. Jadi just becoming a good friend yang non judgmental aja tuh membantu seperti yang tadi Bu In bilang, itu dasar konseling tapi itu powerful banget. Dan yang ketiga, kadang-kadang orang-orang awam itu nggak ngerti bahwa konseling itu ya ini membantu mendengarkan dan dipikir, yang mereka pikir tuh adalah mencari solusi. Kita juga bisa bantu edukasi. Ternyata untuk membuat pilihan itu kita harus jelas dulu dong masalahnya apa ya. Kalau kita nggak jelas masalahnya apa, gimana bikin keputusan? Jadi saya bisa membantu kamu untuk membantu mengklasifikasi masalahnya apa. Kalau teman-teman yang kuliah ini tuh kayak kita bikin hipotesa masalah atau rumusan masalah. Kan untuk dapat rumusan masalah kita harus clear dulu nih, fenomenanya apa, data-datanya apa, kamu selama ini hidup kamu kayak gimana, apa sih yang penting buat kamu, apa yang nggak penting buat kamu. Jadi kita tuh kayak bantuin jadi kayak mentornya gitu, membantu merumuskan, oke, masalah hidup kamu tuh, masalah yang ini kamu hadapi tuh yang ini ya. Dan dalam kode etik psikologi itu ada namanya referral question. Jadi manusia kan kompleks ya, beragam banget hidupnya. Jadi yang kita bantuin teman-teman hanya masalah yang dia ceritain. Jadi kita nggak ngejudge ke area-area lain. Gitu. Misalnya kalau saya lagi dengerin cerita orang tua, ya saya akan mendengar orang ini dalam konteks hubungan dia dengan anaknya, tapi saya nggak kepo. Kalau bapak sama istrinya ngapain atau gini-gini, nggak. Jadi gitu. Jadi kita fokus sama apa yang dikeluhin. Nah, kira-kira kode etik tuh menjaganya seperti itu sih. Semoga cukup menjelaskan. Nanti kalau ada yang masih mau tanya, boleh DM saya juga loh. Oke. Baik, sepertinya masih beberapa sudah ada yang bertanya, dan dari tim Unala sudah menemukan gitu ya 5 peserta teraktif gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lanjut untuk DM ke Instagram Mbak Anas. Boleh dikasih tahu Mbak Instagramnya Mbak Anas, disampaikan sudah di grup chat di Anastasia Satrio gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi beberapa penyampaian materi gitu terkait tema kita hari ini, teman-teman, menjadi konselor sebaya gitu. Jadi kalau boleh saya sampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Iin, bahwa di dalam PIKR itu ada 4 aktivitas pokok PIKR. Yang pertama adalah adanya berbagi informasi, kemudian yang kedua aktivitas yang menarik teman-teman, yang ketiga adalah konseling, dan yang keempat rujukan. Tadi sudah disampaikan juga ya oleh Bu Iin bahwa
4 aktivitas ini bisa ditemukan di PIKR. Jadi sehingga teman-teman ketika memiliki masalah atau ingin belajar menjadi konselor sebaya, teman-teman bisa mengikuti PIK remaja, dan nanti teman-teman juga akan dilatih yang pertama menjadi pendidik sebaya, dan yang kedua menjadi konselor sebaya. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Anas terkait bagaimana teman-teman bisa menjadi konselor sebaya, tadi ada beberapa kode etik yang perlu diketahui mengenai kerahasiaan, kemudian teman-teman bisa pertama menerima cerita dari seseorang yang sudah memiliki masalah gitu ya. Terus kemudian teman-teman mampu menciptakan ruang yang nyaman gitu ketika ada teman kita yang bercerita. Nah, itu tadi untuk beberapa highlight atau pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Iin yang sudah berbagi waktunya, Ibu. Mohon maaf ini Ibu jadi menambah jam kerja gitu nggih, Bu. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi dan sudah ada bergabung juga. Tadi Mbak Anas, Kak Anas kemana ya ini? Ya, sebenarnya nanti Kak Anas akan bergabung bersama kita. Kepada teman-teman bisa melanjutkan pertanyaannya dengan kirim DM ke Instagram Kak Anas di Anas Satrio. Silakan teman-teman bisa DM dan bisa follow dulu terlebih dahulu sekarang. Dan kepada teman-teman juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Iin dan Kak Anas untuk dan ada minta tolong share materi juga nih Mbak Unala. Jadi kepada Mbak Nia, oke Mbak Nia sudah bergabung kembali bersama kami Mbak Nia. Dan sebelumnya akan ada tambahan gitu ya dari Mbak Putri Katulistiwa. Ini Mbak Putri Katulistiwa akan menambahkan. Monggo kepada Mbak Putri Katulistiwa untuk menambahkan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu menjadi konselor sebaya. Kepada Mbak Putri Katulistiwa ini akan menyampaikan layanan konsultasi kesehatan ramah remaja dari Unala. Oke, tadi sudah bergabung Mbak Putri Katulistiwa. Monggo kepada Mbak Putri Katulistiwa untuk dapat menyampaikan mengenai layanan konsultasi kesehatan reproduksi remaja di Unala. Mbak Putri, sudah bergabung Mbak Putri Katulistiwa. Oke, baik peserta Unala Collabs pada sore hari ini kita masih mencoba bergabung gitu ya dengan Mbak Putri. Ini akan menyampaikan mengenai layanan konsultasi kesehatan ramah remaja Unala. Jadi beberapa tadi sudah saya lihat teman-teman yang bergabung ini mungkin berasal dari luar Yogyakarta. Nah, kita akan menunggu nih dari Mbak Putri Katulistiwa tadi sudah bergabung menyampaikan nih mengenai layanan konsultasi kesehatan ramah remaja di Unala. Oke. Kepada Mbak Putri Katulistiwa, monggo untuk segera bergabung bersama kami. Ini materi terakhir gitu ya, selama 10 menit akan menyampaikan kembali mengenai layanan dari Unala itu sendiri. Oke, Mbak Putri, sudah mendengar suara saya, Mbak Putri Katulistiwa? Oke, Mbak Putri. Oke, Mbak Putri Katulistiwa bisa bergabung bersama saya untuk selanjutnya memberikan materi gitu ya terkait layanan konsultasi kesehatan ramah remaja dari Unala. Mbak Nia bisa dibantu? Oh iya, ini Kak Febian, koneksi Mbak Putri mungkin sedang down, jadi bisa baru dicoba dulu. Oke, baik. Baik.
saya ada pertanyaan. sudah bergabung. Jadi teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, silahkan follow Mbak Anastasia Satrio di Anasatrio. Oke, Mbak Putri, silahkan Mbak Putri untuk memberikan pemaparan materinya selama 10 menit ya. Ya, terima kasih teman, terima kasih Ferian, terima kasih juga Bu Bidan. Kok Bu Bidan? Bu Iin. Terima kasih Bu Iin, terima kasih juga Mbak Anas. Saya lagi paralel 2. Saya paralel 2 dengan genre dan juga yang satu lagi dengan SMA 1 Kasihan. Nah, kenapa kemudian kita menggandeng forum genre DIY melalui Mas Ferian ini sebetulnya bagian dari keperbiakan Unala kepada isu-isu remaja, dan juga kita sangat meyakini bahwa perubahan-perubahan itu bisa dilakukan oleh teman-teman remaja. Nah, maka Unala hadir dengan program edukasi dan juga konsultasi kesehatan reproduksi ramah remaja yang dilakukan oleh dokter dan bidan mitra Unala. Nah, biar kalau misalnya kata orang nggak kalau kenal harus kita saling kalau nggak kenal maka tak sayang, maka kita harus kenalan biar lebih sayang lagi sama Unala. Nah, Unala ini berasal dari kata punya you, kamu, dan Nala bertanggung jawab. Jadi sebenarnya goal besarnya program ini adalah kamu remaja bertanggung jawab. Nah, saat ini Unala bermitra dengan 47 dokter dan bidan swasta yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nanti teman-teman boleh banget akses layanan konsultasi ini. Kemudian di dalam layanan Unala memang kita melibatkan dokter dan bidan swasta ini dengan menghadirkan layanan yang ramah remaja. Salah satu yang menjadi indikator layanan itu ramah remaja adalah dokter atau bidan yang friendly, tidak menghakimi. Jadi teman-teman datang dengan masalah apapun, dokter atau bidan tidak akan melakukan penghakiman. Kemudian layanan konsultasinya itu gratis, gitu. Jadi layanan konsultasinya gratis, tidak berbayar. Kalian nanti setelah sesi ini akan diberikan voucher oleh teman-teman Unala untuk bisa kalian pakai datang ke layanan kesehatan atau konsultasi secara online. Nah, ini adalah paket layanan Unala, teman-teman. Ada konsultasi kesehatan remaja umum, ada konsultasi kesehatan reproduksi dan seksual, pemeriksaan fisik, kemudian layanan rujukan ke dokter spesialis atau ke laboratorium. Ini adalah konten-konten yang ada di Unala. Nah, salah satunya adalah kalau kita ngomongin tentang bagaimana menjadi peer konselor sebaya, sebetulnya itu bisa harapannya itu bisa membantu remaja untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Kalau kenapa kita hadirkan juga Kak Anas? Karena harapannya kalau misalnya nanti teman-teman gitu ya ada kebutuhan untuk belajar tentang bagaimana menjadi konselor sebaya, Kak Anas bisa siang hari ini bisa membantu teman-teman semua gitu. Nah, ini adalah inovasi yang kita lakukan di masa pandemi COVID. Kalau biasanya kita ketemu langsung di sekolah, di komunitas, tapi karena nggak bisa, kita menggunakan live Instagram, diskusi via Zoom, podcast Unala gitu ya. Kemudian ini sosial media Unala, teman-teman, ada 4. Ada Instagram, Twitter, Facebook, website. Kalian silahkan follow, silahkan ikutin lah pokoknya. Nanti akan ada banyak informasi yang kalian bisa akses di sini. Nah, ini link untuk kalian konsultasi secara online. Boleh DM ke Instagram Unala, Facebook Unala, Twitter Unala, atau kirim WA ke 08112553990. Atau kalau misalnya teman-teman pengen ketemu langsung sama dokter sama bidan, bisa banget datang aja langsung ke dokter atau bidan. Atau kalau nggak mau datang ke dokter, bisa konsultasi melalui Google Meet atau Zoom. Jadi nanti kita akan fasilitasi teman-teman link Zoom atau link Google Meet, kalian bisa ketemu langsung dengan dokter. Kalau kalian malu, kalian tutup aja videonya, nanti ada dokternya yang kelihatan. Gitu, itu bisa banget. Jadi hubungin aja Unala, gimana mekanismenya kalian bisa dapetin di situ. Nah, ini kegiatan kita. Yang ini udah lewat ya, kemarin gitu. Nah, yang hari ini, tadi kita habis ngobrolin tentang PCOS. Kemudian, paralel yang aku tadi bilang, di SMA 1 kita bicara tentang bullying remaja.
Dan kalau misalnya teman-teman yang di sini masih sekolah, pengen sekolahnya kolaborasi sama Unala, bisa banget. Bayar nggak, Kak? Nggak, gratis. Jadi kalian boleh langsung hubungin nanti ke customer line-nya Unala di 081 12555 390. Kemudian kita bisa kolaborasi, bisa bikin kegiatan bareng. Nah, ini adalah e-voucher Unala. Nanti semua peserta akan dapat e-voucher Unala. Jadi setelah acara ini selesai, nanti minta izin teman-teman untuk kita bisa mengirimkan e-voucher, dan teman-teman yang menjadi peserta sampai selesai mengisi evaluasi nanti bisa dapetin e-sertifikat. Jadi kalian nanti bisa langsung dapat e-sertifikat ini. Nah, terakhir di Unala memang nggak punya bantuan hukum. Tapi Unala berusaha untuk melakukan pemenuhan hak gitu kepada teman-teman. Misalnya ada teman-teman datang dengan kasus KDRT gitu ya, atau KDP, kekerasan dalam pacaran, atau kekerasan seksual. Apa yang bisa teman-teman Unala? Teman-teman bisa membantu dengan melakukan rujukan ke lembaga-lembaga yang konsen di isu tersebut. Misalnya kalau di Jogja ada P2 TP2A, kalau di DIY ada Roxodia Utami. Jadi itu yang Unala lakukan untuk melakukan pemenuhan hak kepada teman-teman remaja. Terakhir, teman-teman, setiap remaja berhak sehat. Yuk mulai peduli sama kesehatanmu, nggak perlu tunggu sakit buat datang ke layanan kesehatan. Youth Decide, Unala Provide, ini menjadi sebuah tagline di mana kamu membutuhkan, kami menyediakan. Yes, gitu. Mungkin itu Mas Ferian, perkenalan singkat tentang Unala. Terima kasih sekali Bu Iin dari BKKBN. Dan juga Kak Anas yang selalu kita repotin gitu ya. Dan juga Mas Ferian, terima kasih, dan teman-teman dari genre, DIY maupun kabupaten kota, terima kasih sudah bersedia kolaborasi. Dan kalau misalnya nanti teman-teman genre yang ada di kabupaten ingin kolaborasi dengan Unala, silahkan langsung WA ke Unala ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri Khatulistiwa, Mbak sudah bergabung bersama kami. Dan tadi sempat Kak Anas leave dari Zoom meeting dan sekarang kembali bergabung. Kak Anas sekarang sepertinya akan menuju ke acara lain. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Iin dari BKKBN DIY, kemudian Kak Anastasia Satrio, MPSI Psikolog, dan Mbak Putri Khatulistiwa terkait acara pada sore hari ini. Sekali lagi saya Feren Fabriansyah pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman dan mohon maaf apabila dalam saya memoderatori acara pada sore hari ini terdapat kesalahan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke MC Mbak Nia Sari. Kepada Mbak Nia Sari, monggo untuk take over acara selanjutnya. Terima kasih Mbak Nia. Terima kasih Kak Ferian, nama yang mendapatkan merchandise dari Unala karena tadi sudah turut berpartisipasi aktif ya di kolom room chat. Kemudian kita di akhir sesi biasanya akan berfoto bersama. Nah, teman-teman semuanya, nanti kita akan berfoto dan tunggu bersama, teman-teman menyalakan videonya masing-masing untuk nanti kita berfoto. Sudah belum, Kak? Boleh dinyalakan videonya, teman-teman. Yang belum bisa dinyalakan. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang sudah kami kirimkan di kolom room chat. Nah, nanti untuk mendapatkan sertifikat dan juga e-voucher yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Putri. Sudah kami kirimkan untuk nama-nama teman yang dapat merchandise ya. Ada 5. Kemudian sudah kami kirimkan juga di kolom room chat untuk link evaluasi bisa teman-teman isi. Sepertinya sudah nyala semua ya ini, Kak.
Masih kita tunggu untuk teman-teman bisa menyalakan videonya. Ayo teman-teman bisa nyalakan Bisa kita video mulai. Pertama, kita di ada meetingnya. Kita organ andalan Unala, yaitu U, dengan tangan dibentuk seperti ini. Sambil menyalakan videonya, kita bersama. Gaya apa nih Kak Febian? Kak Febian ya. Oke, kita mulai sekarang saja. Baik, kita mulai dengan huruf U dulu. Oke, 1, 2, Oke, selanjutnya kita akan gaya genre, boleh ya Kak ya? Ya genre gimana Kak? Genre. salam genre Oke, teman-teman. kita mulai untuk yang salam genre. Oke, terima kasih Mbak Nia, terima kasih Bu Iin, Kak Anas, dan seluruh. Oke. Terima kasih kepada Kak Febrian yang sudah menjadi moderator, pasti kepada Kak Anastasia. Kemudian terima kasih Kak Putri untuk aturan dari kami. Apabila ada penyampaian atau misalnya yang dirasa kurang, saya mau undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.